Shalom jemaat Tuhan terkasih, puji nama Tuhan, selamat bergabung kembali dalam ibadah Kul Online bersama GBI Rayung 17 Lampung. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa diberkatilah setiap orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan saya percaya kita ada sampai saat ini karena kita adalah orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan dan terus berharap kepada Tuhan. Amin. Oleh sebab itu mari bersama-sama kita memuji Tuhan bersama dan kita bersuka cita bersama. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, haleluya. Mari kita bersama-sama angkat pujian ini. Katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya.
Kami percaya bahwa Engkau menetapkan setiap langkah-langkah orang yang percaya dan berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih, malam ini kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu yang terus meneguhkan dan menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Amin. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku.
hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yesus Kristus Tuhan, Engkau Raja dalam hidup kami. Tidak takut dan tidak gentar, sebab Raja segala raja yang memegang dan menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terus Engkau mengajar kami, mendidik kami dengan firman-Mu Tuhan. Dan kami mau terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, agar nama-Mu terus dimuliakan atas setiap gereja-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ini hidup kami, ini hati kami. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Saya mau menyambut semua jemaat daripada GBI Rayon 17 yang pada malam hari ini bergabung di dalam acara Cool Online GBI Rayon 17. Saya percaya bahwa malam hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan saudara semua telah diberkati oleh pujian dan penyembahan. Oleh sebab itu, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita buka hati kita, izinkan Tuhan untuk berbicara kepada kita semua. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami berdoa biarlah kiranya Engkau Tuhan hadir untuk berbicara kepada setiap daripada kami. Buka hati kami, bicara kepada hati kami, supaya kami mengerti akan tuntunan dan arahan ajaran-ajaran Tuhan bagi kami di hari-hari yang sulit ini. Biarlah kiranya ada kekuatan, ada penghiburan, dan ada mujizat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya mau melanjutkan berbicara tentang masa new normal. Nah, minggu lalu kita sudah berbicara sedikit tentang memasuki masa new normal ini. Tetapi hari ini saya mau berbicara tentang hidup yang dituntun Tuhan pada masa new normal. Oleh sebab itu buka bersama dengan saya dalam Alkitab saudara, di dalam kitab Yesaya 43 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan di sana berkata, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai
di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Saudara, minggu lalu seperti yang tadi saya katakan, kita sudah membahas bagaimana ketika bangsa Israel itu masuk ke tanah perjanjian. Mereka masuk dalam sebuah musim yang baru dengan kondisi kenormalan yang baru. Selama 40 tahun mereka telah hidup di dalam padang gurun. Dan di dalam padang gurun itu mereka mengalami banyak mujizat-mujizat yang luar biasa. 40 tahun saudara, mereka tidak perlu bersusah payah untuk mencari makan. Mereka hanya tinggal perlu keluar dari kemah mereka setiap pagi dan mengumpulkan mana yang Tuhan telah sediakan dari sorga. Lalu mana itu mereka bawa pulang ke rumah, mereka kelola untuk menjadi makanan mereka setiap hari. Dan itu merupakan kegiatan mereka setiap harinya untuk mencari makan. Selama 40 tahun mereka dituntun oleh tiang awan dan tiang api. Alkitab mengatakan tiang awan menuntun mereka pada siang hari supaya mereka tidak kena panas terik matahari. Dan tiang api menuntun mereka pada waktu malam hari supaya mereka tidak merasakan kedinginan pada waktu malam hari. Tetapi ketika mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah yang disebut sebagai tanah yang penuh dengan susu dan madu, justru segala sesuatunya berubah total. Mana tidak lagi tersedia bagi mereka. Sekarang mereka harus bekerja keras, mengelola tanah, mengerjakan ladang mereka. Tidak ada lagi tiang awan dan tidak ada lagi tiang api yang menudungi mereka di tanah perjanjian. Nggak ada lagi yang memayungi mereka supaya mereka tidak kepanasan. Nggak ada lagi yang melingkupi mereka supaya mereka nggak kedinginan lagi di waktu malam. Setiap kali harus keluar untuk bekerja, mengelola ladang mereka. Maka saudara, kalau mereka keluar mengelola ladang mereka, artinya kulit mereka akan terbakar dengan matahari. Mereka akan merasakan terik dan panasnya matahari. Setiap kali mereka tidur di malam hari di tanah perjanjian, mereka akan merasakan dinginnya udara malam. Terutama ketika musim dingin itu tiba. Kehidupan normal di tanah perjanjian adalah sebuah kehidupan yang sangat berbeda dengan kehidupan normal yang ada di padang gurun. Bahkan kelihatannya kehidupan di tanah perjanjian justru kelihatan lebih sulit, lebih berat bagi mereka daripada hidup di padang gurun. Di tanah perjanjian mereka mengalami satu kondisi normal yang baru. Sekarang mereka harus belajar bahwa bekerja keras, mengelola ladang itu adalah sebuah normal yang baru. Bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang gak normal, tapi justru ketika mereka bekerja keras itu merupakan kenormalan. Sekarang mereka harus belajar bahwa terik matahari itu normal. Bahwa udara dingin yang mereka rasakan di dalam malam hari itu adalah normal. Tapi saya mau katakan kepada saudara, meskipun mereka mengalami banyak perubahan di tanah perjanjian itu, ada satu hal yang tidak berubah, yaitu penyertaan Tuhan di dalam hidup mereka. Sama seperti Tuhan telah menyertai mereka, melindungi mereka, dan memberkati mereka selama perjalanan 40 tahun di padang gurun. Demikian juga Tuhan sekarang masih memberkati mereka, melindungi mereka, dan menyertai mereka di tanah perjanjian. Saudara, ke depan ini kita akan mengalami banyak perubahan. Saudara dan saya akan masuk ke dalam satu normal yang baru. Apa yang dulu merupakan normal bagi kita,
Sekarang mungkin ada beberapa yang gak bisa dipakai lagi, saudara. Kita harus bisa berubah. Kita harus bisa hidup lebih berhati-hati dengan memperhatikan protokol-protokol kesehatan selama COVID-19 ini masih ada di tengah-tengah kita. Itu sebabnya saudara dan saya harus bisa merubah gaya hidup kita. Kita harus bisa mulai mengadopsi protokol-protokol kesehatan menjadi sesuatu kenormalan baru di dalam hidup kita. Kita harus bisa merubah cara kita belajar, cara kita bekerja, cara kita melayani, cara kita beribadah, bahkan cara kita berbelanja, dan lain sebagainya. Namun saya percaya, di tengah-tengah perubahan yang banyak ini, yang sedang terjadi, Tuhan Yesus tetap akan menyertai saudara dan saya. Dia akan tetap melindungi kita dan dia akan tetap memberkati kita. Itu sebabnya saya mau mengajak kita semua untuk melihat apa yang Tuhan firmankan dan perintahkan kepada bangsa Israel ketika mereka mau masuk ke tanah perjanjian. Sebab perintah yang diberikan kepada mereka, perintah itu juga yang harus kita perhatikan ketika kita masuk ke dalam masa new normal ini. Buka bersama dengan saya di dalam Yosua 3 ayatnya yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Saudara, di sana dikatakan begini. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat oleh para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya ialah supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Saudara, ke depan ini akan ada banyak jalan yang saudara dan saya belum pernah lalui dahulu. Dan sama seperti bangsa Israel, Tuhan perintahkan untuk memperhatikan tabut Tuhan, menjaga jarak 2000 hasta, supaya bisa melihat kemana tabut Tuhan itu menuntun. Demikian juga kepada kita semua hari-hari ini. Tuhan minta agar kita memperhatikan tuntunan tabut Tuhan itu. Saudara, bagaimana kita bisa mengikuti tuntunan Tuhan? Bagaimana kita bisa tahu yang mana tuntunan Tuhan dan yang mana bukan tuntunan Tuhan? Bagaimana kita bisa mengenali suara Tuhan di masa-masa yang sukar ini? Caranya adalah, kalau saudara dan saya mau mengikuti tuntunan Tuhan, tuntunan tabut itu, saudara dan saya harus hidup di dalam roh dan bukan di dalam daging. Saudara, Allah itu roh. Jadi kalau saudara dan saya mau mengikuti tuntunan Allah, maka saudara dan saya harus hidup di dalam roh. Artinya kita harus fokus kepada hal-hal yang rohani. Kita juga harus fokus untuk membangun manusia rohani kita. Untuk membangun kekuatan rohani kita. Bukan fokus kepada kedagingan kita. Bukan fokus kepada keinginan daging. Saudara, jika saudara dan saya hidup di dalam daging, mengikuti keinginan daging dan hawa nafsunya, kita tidak akan mungkin bisa mengikuti tuntunan Tuhan. Kita tidak akan mungkin bisa mendengar, apalagi mengerti apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Kita tidak mungkin bisa menjadi orang yang taat dan percaya dengan apa yang Tuhan katakan dan janjikan, khususnya di tengah-tengah masa pandemi ini. Sebab saya mau katakan begini, daging tidak mungkin sabar untuk nunggu tuntunan Tuhan. Sekali lagi, daging tidak mungkin sabar untuk nunggu tuntunan Tuhan.
Daging itu selalu maunya cepat. Dia ingin jawaban yang cepat, ingin mujizat yang cepat, ingin hasil yang cepat. Daging hanya fokus kepada hasil atau result. Sementara Tuhan fokus kepada proses. Tuhan lebih tertarik kepada proses daripada hasil, saudara. Sebab daging akan selalu mengejar pencapaian. Daging akan selalu mengejar prestasi. Kenapa daging menginginkan pencapaian? Kenapa daging mengejar prestasi? Karena daging kita ingin diakui. Daging kita ingin diterima oleh dunia. Itu sebabnya seringkali kita berpikir kalau kita berprestasi, kita menjabat satu posisi, maka kita akan dihormati, maka kita akan diakui, maka kita akan diterima oleh kalangan-kalangan tertentu. Dan saya mau katakan itu daging. Itu sebabnya daging mengejar itu semua, saudara. Tetapi roh itu berbeda. Tuhan itu berbeda. Dia lebih fokus kepada proses. Karena proses itu bukan hanya mencoba untuk mencapai sebuah hasil, tetapi proses itu merubah dan membentuk saudara dan saya untuk menjadi orang yang berprestasi. Bukan hanya orang yang menghasilkan prestasi, tetapi menjadi orang yang berprestasi. Menjadi orang yang diakui, menjadi orang yang diterima. Bukan hanya oleh dunia, tetapi yang terlebih penting oleh Tuhan. Itu sebabnya hari-hari ke depan ini, saudara dan saya harus fokus hidup di dalam roh. Bagaimana caranya supaya saudara dan saya di dalam masa new normal ini bisa hidup di dalam roh dan tidak di dalam daging. Sedangkan kita masih terdiri dari daging. Ada 6 hal yang saya mau bagikan kepada saudara pada malam hari ini. Cara bagaimana saudara dan saya bisa berjalan dan hidup di dalam roh. Yang pertama yang harus saudara dan saya lakukan supaya kita bisa hidup di dalam roh adalah banyak berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Dengan banyak berdoa, banyak memuji, banyak menyembah Tuhan, maka kita menjadi orang yang intim dengan Tuhan. Kita menjadi orang yang bergaul akrab dengan Dia. Ketika saudara dan saya bergaul akrab dengan Tuhan, saudara akan mengerti keinginan Dia. Saudara akan mengenal suaranya. Bahkan detak jantungnya pun saudara bisa tahu. Karena kita begitu dekat dengan Dia. Sorotan matanya saudara akan kenal. Saudara akan tahu kalau engkau bergaul erat dengan Dia. Itu sebabnya kalau saudara dan saya ingin berjalan di dalam roh, mengikuti tuntunan Tuhan di masa-masa new normal ini. Yang pertama, yang paling utama saudara dan saya harus lakukan. Kita harus banyak berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Yang kedua, kita harus banyak membaca Alkitab, membaca firman dan memperkatakan firman. Jangan mengucapkan hal-hal yang sia-sia. Jangan lagi memperkatakan hal-hal yang sia-sia. Tapi mulai setiap hari memperkatakan firman Tuhan. Berhenti mengutuki diri saudara sendiri. Berhenti memperkatakan kata-kata yang tidak baik. Kata-kata yang mengandung keputusasaan. Tetapi mulai hari ini perkatakan janji Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Ketika Yosua bersama dengan bangsa Israel hendak masuk ke tanah perjanjian. Sebelum mereka menghadapi musuh-musuh mereka, bahkan jauh sebelum mereka menyeberangi sungai Yordan, Tuhan sudah memberikan perintah ini kepada Yosua. Di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8, Tuhan katakan kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jadi dalam kondisi Yosua akan masuk ke dalam new normal,
di tanah perjanjian, Tuhan katakan jangan lupa ya, perkatakan firman, perkatakan firman. Dan saat ini saya mau sampaikan pesan ini juga kepada saudara. Memasuki new normal ini, jangan lupa, perkatakan firman, perkatakan firman, perkatakan firman. Pagi, siang, dan malam, perkatakan firman Tuhan. Saudara, perhatikan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Terutama karena tahun ini merupakan tahun mulut, tahun P. Perhatikan, firman Tuhan berkata, hidup dan mati itu dikuasai lidah. Oleh sebab itu, perkataan kehidupan, perkatakan kata-kata berkat, perkatakan kata-kata iman. Yang ketiga, kalau saudara dan saya mau hidup di dalam roh, berjalan di dalam tuntunan Tuhan, maka yang ketiga yang saudara dan saya harus lakukan adalah renungkan dan pikirkan perkara-perkara yang di atas. Kepada Yosua di dalam Yosua 1 ayat ke-8 tadi dikatakan begini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Pikirkanlah itu siang dan malam. Bayangkan itu berulang-ulang. Cerna itu siang dan malam. Supaya apa? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan saudara dan saya akan berhasil. Kita perlu perjalanan kita dibuat berhasil. Bahkan kita perlu dibuat beruntung oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu memperkatakan firman Tuhan. Dan kita perlu merenungkan firman Tuhan. Pikirkan perkara-perkara yang di atas. Bukan hanya perkara-perkara yang ada di bawah sini. Kalau yang kita pikirkan hanya perkara-perkara masalah terus. Yang kita pikirkan kesusahan terus. Hidup kita akan susah. Tetapi kalau saudara memperkatakan perkataan iman. Engkau memikirkan pikiran-pikiran yang ada di surga. Engkau mulai merenungkan firman Tuhan. Saudara akan dikuatkan. Saudara akan diteguhkan oleh Tuhan. Yang keempat, bagaimana supaya kita bisa mengikuti tuntunan Tuhan. Hidup di dalam roh. Yang keempat, bertindak hati-hati sesuai perintah Tuhan. Ini penting. Di dalam new normal ini saudara dan saya harus belajar untuk bertindak hati-hati. Gak boleh gegabah, gak boleh ceroboh, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Perilaku kita sesulit apapun kondisi yang kita hadapi, saudara dan saya tidak boleh keluar dari kebenaran. Kita harus tetap hidup di dalam kekudusan. Itu sebabnya kita perlu bertindak hati-hati sesuai dengan perintah Tuhan. Itu yang diperintahkan kepada Yosua. Yosua pasal 1 ayat yang ke-7 dikatakan begini. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Kata kuncinya bukan cuma berhati-hati. Tapi kata kuncinya juga adalah sesuai dengan hukum. Hari-hari ini, sesulit apapun kondisi saudara dan saya, kita harus tetap bertindak hati-hati, berperilaku sesuai seperti firman Tuhan katakan. Jangan gegabah, jangan emosional, jangan menghalalkan berbagai macam cara untuk mencukupi kebutuhan kita. Tapi tetap tinggal dalam kekudusan, tinggal di dalam kebenaran, dan tinggal di dalam firman Tuhan. Yang kelima, bagaimana saudara dan saya bisa berjalan di dalam roh, dan bagaimana saudara dan saya bisa dituntun oleh Tuhan
di dalam masa pandemi new normal ini. Yang kelima, saudara dan saya perlu bergaul dengan orang-orang yang hidup di dalam roh. Saudara, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang hidup di dalam roh, mereka yang bergerak, yang fokus dalam hal-hal yang rohani, maka saudara dan saya akan menjadi orang yang lebih rohani. Kalau saudara bergaul dengan orang-orang yang rendah hati, maka saudara akan belajar untuk menjadi orang yang lebih rendah hati. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang kuat imannya, maka kita juga akan menjadi orang-orang yang dikuatkan imannya. Tetapi kalau saudara dan saya bergaul dan hidup dengan orang-orang yang hidup di dalam daging, kita dekat dengan mereka, maka kita pun akan mudah terpengaruh untuk hidup di dalam daging, untuk mengejar apa yang daging inginkan. Kalau saudara dan saya hidup dengan orang-orang yang sombong, maka kita akan mudah terpengaruh untuk menjadi orang yang sombong. Demikian juga kalau saudara dan saya bergaul dengan orang-orang yang penuh dengan kebencian dan amarah, maka kita juga akan terkontaminasi dan hati kita akan dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Itu sebabnya kalau saudara mau menjadi orang-orang yang berjalan di dalam roh, dituntun oleh roh, saudara harus bergaul dengan orang-orang yang juga dituntun oleh roh dan bergaul intim dengan Tuhan. Dan yang terakhir, yang keenam. Apa yang harus saudara dan saya lakukan supaya kita bisa mengenal tuntunan Tuhan? Di dalam masa new normal ini, saudara dan saya harus belajar untuk taat dan percaya. Itu sebabnya tema gereja lokal kita di tahun 2020 ini adalah taat dan percaya. Ini adalah masa di mana saudara dan saya harus belajar taat. Meskipun mungkin kita nggak ngerti, kita nggak banyak mengerti, tetapi kita perlu belajar taat. Bukan hanya taat, kita perlu belajar percaya. Meskipun mungkin kita belum melihat, meskipun mungkin kita belum mengerti dan belum paham, tetapi kita percaya kepada Tuhan. Sebab diperlukan iman untuk kita bisa taat di saat kita nggak ngerti. Dibutuhkan iman untuk dapat membuat saudara dan saya percaya ketika kita belum melihat. Sebab itu saya mau katakan, justru ketika kita taat di saat kita belum mengerti, di saat itu kita sebetulnya sedang melangkah dengan iman. Di saat kita percaya, meskipun pada waktu itu kita belum melihat, saat itu kita sedang menunjukkan iman kita dan mempraktekkan iman kita. Saya mau katakan kepada saudara semua, di dalam masa pandemi ini, sungguh-sungguh perhatikan tuntunan Tuhan. Perhatikan sungguh-sungguh. Mari, di dalam kul malam hari ini, saya mau mengulangi kembali. Kita mau menjadi orang yang hidup di dalam roh. Di masa new normal ini. Ada 6 hal. Yang pertama, lebih banyak lagi berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Yang kedua, banyak membaca firman, memperkatakan firman. Yang ketiga, renungkan, pikirkan perkara-perkara yang di atas. Renungkan firman Tuhan itu supaya kita menjadi orang-orang yang diberkati dan beruntung. Yang keempat, bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Yang kelima, bergaullah dengan orang-orang yang hidup di dalam roh. Dan yang keenam, belajar untuk taat dan percaya. Bergabung di dalam kul, saudara. Sebab di dalam kul adalah kumpulan orang-orang yang berjalan di dalam roh. Mereka adalah orang-orang yang memikirkan perkara-perkara yang di atas. Itu sebabnya saya mau menghimbau, mari bersama-sama kita bertumbuh di dalam kul. Di dalam kul kita akan dikuatkan, diteguhkan, didukung, disupport, diajari, dan juga dinasehatkan. Saya berdoa, kita keluar dari masa pandemi ini,
keluar dari new normal ini menjadi orang yang lebih baik. Pejamkan matamu, kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu telah selesai menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi umat-Mu di dalam kul malam hari ini. Berkati mereka. Dan siapapun yang mendengar firman ini, dimanapun mereka berada, hamba-Mu berdoa Kau jamah, kuatkan dan teguhkan mereka. Jadikan kami di dalam masa new normal ini menjadi orang-orang yang hidup di dalam roh, mengejar perkara-perkara yang rohani, memikirkan perkara-perkara yang rohani. Aku tahu Tuhan bahwa kami masih memerlukan banyak hal. Daging ada banyak kebutuhan. Tetapi kami percaya ketika kita mendahulukan kerajaan sorga, maka Tuhan akan menambahkan segala sesuatunya kepada kami. Dan hamba-Mu berdoa, biarlah kiranya umat-Mu hari-hari ini mengalami mujizat demi mujizat. Apa yang tidak pernah dipikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati mereka, tidak pernah didengar oleh telinga mereka, itu yang Tuhan sediakan bagi umat-Mu. Berkati, lindungi, sertai. Sama seperti waktu yang sudah-sudah Engkau telah menyertai dan melindungi kami, maka di masa ini pun Engkau juga akan menyertai dan melindungi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, sebentar kita akan memberikan persembahan. Saudara bisa memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening Bank BCA atau juga kepada Bank BNI, rekening BNI. Atau saudara bisa scan QR code kita, lalu kemudian saudara bisa memberikan persembahan saudara melalui GoPay, Dana, OVO, dan lain sebagainya. Atau kalau misalnya saudara memang lebih mudah untuk memasukkannya ke dalam amplop dan membawanya ke gereja, saudara bisa lakukan itu. Saudara bisa bawa masuk ke dalam ruang pembicara dan di situ nanti ada satu box persembahan, saudara bisa masukkan ke dalam box persembahan. Oleh sebab itu saya mau mengundang kita semua untuk bangkit berdiri dan persiapkan persembahan kita. Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi dan kita berdoa. Bapa di surga, tiba saatnya bagi kami untuk membawa persembahan kami kepada Tuhan. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa, berkati semua tangan-tangan yang memberi. Kami tahu kami bukan memberi dari kelimpahan kami. Bahkan banyak di antara kami yang mungkin memberi dari kekurangan kami. Tapi oleh sebab itu hamba-Mu berdoa, biar mata-Mu melihat kepada umat-Mu. Dan Engkau membuat mujizat, melipat kali gandakan benih yang mereka tabur. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang diberkati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, kita akan tutup dalam doa. Oleh sebab itu, tetap bangkit berdiri, buka hati, angkat tangan, dan kita akan tutup di dalam doa berkat. Bapa, terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu, doa, pujian, dan penyembahan. Dan sebentar kami akan akhiri kul ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati umat-Mu berlimpah-limpah. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia di dalam anak-Nya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita.